pedagang-pedagang sekitar apa segala macam dipinjemin dana bergulir ke, dana tanggap sosial untuk UMKM ke apa gitu. Akhirnya terpikir mas saya harus dibuat badan usaha milik masjid. Dari mana dananya? Dari umat yang tiap sholat atau tidak sholat pasti masukin walaupun 1.000, 2.000 di tromol yang kita taruh depan pagar masjid, walaupun sholat sedang tidak berlangsung, walaupun azan belum dikumandangkan. Itu salah satu kekuatan Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini kita angkat tema Saudi. Terdiri dari huruf S, A, U-nya pakai ulama. Ulama itu adalah O dan E. Jadi S, A, O, E, B, I. Dibaca Saudi. Karena U-nya digantikan dengan ulama ya. O dan E. Nah, Saudi itu kepanjangan dari Subhan untuk dunia. Dari mana Saudi ini berasal? Dari 3 tokoh. Yang tiga-tiganya cukup besar, Masya Allah ya. Punya pembelajaran terhadap kita-kita orang. Kita bisa ambil hikmah, bisa tarik ilmu, bisa tarik pengalaman dahsyat dari 3 tokoh ini. Dan tiga-tiganya cukup punya peran di negara ini, sampai negara ini cukup dahsyat ya. 3 tokoh itu yang pertama adalah Pak Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi kalau nggak salah ya. Juga mantan Ketua ICMI kalau nggak salah ya. Pak Adi Sasono, rahimahullah. Terus Pak Sugiharto, mantan Menteri BUMN di era Ibu Megawati, saat Ibu Megawati jadi presiden. Beliau jadi Menteri BUMN-nya. Rahimahullah, sudah meninggal juga. Dan terakhir kalau nggak salah saya ketemu beliau masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dan yang ketiga adalah Bang Lenovo, mantan staf ahli utamanya Pak Sugiharto saat Pak Sugiharto jadi Menteri BUMN. Jadi Bang Lenovo juga sudah meninggal ya, rahimahullah. Jadi 3 tokoh ini, Pak Adi Sasono, rahimahullah, Sugiharto, rahimahullah, Bang Lenovo, rahimahullah, itu sering ngajak saya nih, 3. Lebih sering sih di ruang utama Komisaris Utama Pertamina. Di ruang Pak Sugiharto itu saya 3 kali bincang-bincang sama mereka. Di ruang kerjanya Pak Adi Sasono di Mayapada Bank, lantai 8, Jakarta Pusat masuknya ya, kalau nggak salah ya. Itu 3 atau 4 kali gitu. Nah, sampailah keputusan dari Bang Lendo menawarkan kepada Pak Adi Sasono dan Pak Sugiharto untuk bikin satu tema. Karena saat itu saya kasih bocoran, saya pengen punya ini Pak Adi Sasono, Pak Sugiharto dan Bang Lendo apa? Saya mau punya namanya Laskar, selevel dengan Serindo. Kalau Serindo tuh nanti universitasnya, Sekolah Retail Indonesia. Kalau Laskarnya tuh dimulai dari TK sampai SMA. Apa tuh Laskar? Lembaga Sunnah Kajian Anak dan Remaja. Jadi saya nggak mau punya kurikulum kayak sekolah. Kurikulum saya cuma 3. Belajar Tauhid, dalam kurung Al-Quran dan Sunnah. Belajar bisnis, ya kan? Dan yang ketiga adalah langsung praktek di lapangan bersama saya. Lewat tes mental ngasong dan tes mental mulung. Akhirnya mereka berembuk-rembuk, terucaplah sama mereka, ya udah bikin bukunya. Dipanggillah 1 orang, saya lupa namanya waktu itu, ibu-ibu ya. Kalau nggak salah dari penerbit mana saya lupa ya, Gramedia kalau nggak salah, saya lupa, udah lama banget sih itu, 2010-an kalau nggak salah ya. Iya, tapi saat itu ya saya lupa deh, 2010 atau 2009 ya, saya lupa banget ya. Saat itu saya putuskan tidak ada yang patut diangkat dari seorang Suban untuk menjadi sebuah biografi, atau apalagi buku autobiografi. Saya sendiri yang nulis, bingung saya mau nulis apa gitu. Akhirnya saya bilang, ya Bang Lendo, insya Allah Pak Sugiharto, Pak Adi Sasono saat itu ya, saya akan perjuangkan Saudi ini untuk benar-benar pemikiran saya buat yang terbaik bagi alam ini. Kalau memang mungkin, kalau nggak mungkin ya skup terkecil bagi keluarga. Kalau bisa dikembangkan, skup terbesar, namanya negara. Kalau bisa lagi, ya tadi, bisa seperti Rasul. Apapun pemikiran, perkataannya, aksinya, apa segala macam, jadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bisa, kan gitu. Karena memang Rasul menjadi patut untuk kita contoh dan tiru. Kan suri tauladan kita, kata Allah ya kan. Rasulullah SAW itu adalah suri tauladanmu gitu. Jadi contohlah perangainya, ucapannya dan sebagainya gitu. Nah, Saudi minimal ada 5 yang kita ungkap saat ini. Pertama, pengalaman ngasong. Yang kedua, di mana saya hobi bermimpi dan nulis. Kalau udah nulis mimpi, nulis konsep itu, bisa nggak tidur tuh jam-jam 3 gitu ya, biasa setan deh. Udah deket subuh malah pules gitu. Akhirnya subuhnya kebablasan.
Itu ya. Jadi yang pertama ngasong, yang kedua hobi bermimpi, dibikin konsep-konsep gitu. Yang ketiga, saya hobi cuap-cuap, memotivasi orang, itu yang Bang Lendo sampai ketelepasan. Ayo saya ajak Anda ketemu Steve Jobs. Wah, abang lagi punya kerja bareng sama dia. Oh gitu. Ditunjukin tuh bahwa abang habis ke Steve Jobs hari ini dan ada agenda lagi sekitar sebulan ke depan. Ayo Pak Suban mau ikut gak katanya. Belajar dari Steve Jobs. Kenapa abang mendorong saya begitu? Karena buat abang katanya, Pak Suban tuh jago nge-explore yang ada pada diri Pak Suban gitu. Oh gitu ya. Nah kekuatan saya yang keempat adalah saya punya ramuan retail yang orang lain tidak punya. Jadi retail kocak-kacik apa segala macam-macam itu bisa jadi sesuatu yang menurut orang, kok bisa ya? Salah satunya yang saat ini dibuktikan sama Madura. Itu hampir sama pemikiran saya tuh. Cuma Madura lebih dulu mengimplementasikan, merealisasikan apa yang menjadi mimpinya. Saya tidak. Dan yang kelima adalah saya berani ngumpulin orang-orang di sekitar tuh untuk saya ajak sesuatu yang menurut mereka ya di luar nalar mereka lah. Mungkin nggak sih kayak begitu kan gitu ya. Misalnya apa? Parade ngasong, jambore mulung, dan lain sebagainya. Sampai yang terunik saya bikin yang saat itu cukup mahal ya harganya. Namanya Gastik, Gerakan Sedekah Sampah Plastik dan Kering. Saat itu belum ada, 2013. Belum ada setahu saya ya, karena pada saat saya launching, ACT langsung ngundang saya, petinggi Bank Muamalat ngundang saya, level ketiga manajemen Sukovindo ngundang saya, level ketiga manajemen Surveyor Indonesia ngundang saya, terus gabungan orang-orang terkaya di Telaga Golf ngundang saya, terus beberapa orang terkaya gabungan di Padang Golf Pondok Indah juga ngundang saya. Itu cuma untuk ngomong, atau di Villa Cirende ya, orang-orang terkaya sebagian besar Padang itu juga ngundang saya untuk jadi pembicara tentang kok bisa sih sampah menghasilkan duit. Bukan cuma duit, ternyata banyak hal-hal yang datang bersama sampah. Misalnya apa? Pakaian dahsyat, apalagi sepatu dahsyat. Iya pokoknya apa yang kita sandang lah ya, apa yang kita sandang pasti kejadian tuh ada di mobil kita tuh. Apalagi barang-barang unik yang nggak mungkin orang menyedekahkan ke kita, kayak apa? Lemari es 2 pintu gitu kan. Terus AC, kebayang nggak sih kita minta sampah plastik masuknya AC dan sebagainya. Oke, kembali ke tema kita Saudi. Di perjalanan saya akhirnya juga bikin Senyum Bumi Foundation untuk memayungi dan mewadahi semua mimpi dan ya itu tadi, celenehan-celenehan pikiran dan buah pikir, tulisan dan hayalan saya. Walaupun di perjalanannya banyak orang yang ngenyek dan memandang sebelah mata tentang Senyum Bumi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak orang, oh iya Senyum Bumi Masya Allah ya. Bukan karena namanya yang keren ya, namanya juga keren karena Bang Lendo bilang namanya keren. Karena Bang Lendo punya satu paguyuban namanya Sahabat Bumi dan Sohib Bumi. Saya Senyum Bumi. Nama lengkapnya sebenarnya Lestarikan Senyum Bumi. Terinspirasi dari banjir di kampung nelayan kecil yang saat itu hampir seleher banjirnya. Makanya saya bilang lestarikan senyum bumi. Kenapa? Karena pada saat lihat banjir itu, saya lihat seolah-olah bumi bukan lagi tidak tersenyum. Bukan lagi nggak ngerti kita bagaimana lestarikan. Nggak ada senyumnya bumi. Yang ada menangis dan melemparkan amarah. Segini nih, saya mau balik ke rumah nggak bisa. Di kampung Melayu kecil segini. Kebayang nggak tuh jam 8 pagi segini. Kebayang sama saya, boro-boro tersenyum bumi. Yang ada melemparkan amarah. Karena penghuni bumi begitu jorok dan kasarnya menyikapi keberadaan bumi. Akhirnya terlecutlah nama saya, Lestarikan Senyum Bumi. Karena apa? Pada saat kita bersikap ramah terhadap bumi, pada saat kita bersikap baik terhadap bumi dan menjaga bumi, maka bumi akan tersenyum. Makanya saya tambahkan, yuk kalau memulai tersenyum sebuah bumi ini, maka kita lestarikan dan wajib kita jaga agar senyumnya tidak pudar dan tidak berubah menjadi sebuah amarah. Itu kurang lebih Saudi. Masih banyak sih sebenarnya. Saya akhirnya bikin jaringan ngasong, bikin saudagar ngasong, bikin juragan ngasong, bikin BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, di mana saya bilang bukan perusahaan ya, karena rumah ibadah itu ya, tapi yang bisa mengalahkan BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Karena apa? Siapapun kalau ditaruh di depan pagar masjid, mau muslim atau tidak muslim, mereka terpanggil untuk ngasih. Walaupun cuma 50, 100, ya, karena nggak ada ya, 1000 lah minimal, 500 lah minimal. Ternyata BUMN ternyata sekarang sudah mulai banyak. Padahal waktu saya wujudkan 2014 banyak yang nolak tuh. Saya berangkat dari Badan Usaha Milik Negara, keprihatinan saya kalau sholat Jumat disebutin saldo Jumat lalu.
pendapatan tromol, terus tanggok dari jalan raya dan apa sih, drum ya, drum dari tengah jalan sekian, diparkir di sekian kan gitu, operasional sekian, terus apa ya, buat kajian sekian, sisa sekian. Kok nggak ada yang ngucur ke sosial? Saya bilang pedagang-pedagang sekitar apa segala macam dipinjemin dana bergulir ke, dana tanggap sosial untuk UMKM ke apa gitu. Akhirnya terpikir mas saya harus dibuat badan usaha milik masjid. Dari mana dananya? Dari umat yang tiap sholat atau tidak sholat pasti masukin walaupun 1.000, 2.000 di tromol yang kita taruh depan pagar masjid. Walaupun sholat sedang tidak berlangsung, walaupun azan belum dikumandangkan. Itu salah satu kekuatan Saudi. Lalu ada juga saya pernah bikin di awal 2024 namanya Anis, ANYSH, aksi nyata setiap hari. Itu berangkat dari keprihatinan saya ngelihat banyak orang susah nggak sarapan, sampai jam 1 belum sarapan, gimana makan siangnya. Akhirnya saya terpikir yuk bagi-bagi yuk, sampai akhirnya kita bagi, terakhir adalah bagi-bagi Kelimun cerdas ya, walaupun terputus, nanti mudah-mudahan Allah kasih jalan lagi agar kita bisa kasih lagi cuma-cuma kepada mereka. Ada juga yang namanya gramasi, saya juga bikin namanya gramasi, gerakan mensejahterakan masyarakat sekitar masjid. Alhamdulillah tuh sekarang badan usaha milik masjid dan gramasi mulai didengung-dengungkan sama Pak Menteri ya, Pak Menteri Agama ya, dan itu saya konsep di 2014. Jadi ya benar kata Bang Lendo, Pak Adi dan Pak Sugiharto, saya baru tahu begitu mereka tiada, Suban ini sangat jarang di Indonesia. Karena orang Indonesia berpikir 1-2 tahun ke depan, Suban bisa melampaui 30-50 tahun ke depan. Itu kata mereka. Makanya pada saat saya buka coret-coretan, oh ternyata Saudi ini layak diangkat buat jadi sebuah konten. Karena Saudi ini benar-benar disematkan dari 3 tokoh besar, yang qadarullah semuanya sudah Allah panggil menghadapnya. Mudah-mudahan banyak kebaikan bagi mereka bertiga, rahimahullah gitu kan. Saya banyak dapat ilmu dari Pak Adi Sasono, Pak Sugiharto, dan Bang Lendo. Kurang lebih segitu Saudi, karena kalau diterusin saya mana nangis nih, prihatin karena dahsyat orang-orang ringsat itu, dahsyat. Membimbing saya sampai saya berani ngonten, dan membimbing saya bagaimana saya untuk tegar di atas sebuah kebangkrutan tinggal Rp1.000, 18 Juli 2022, Masya Allah. Kalau bukan orang sembarangan mungkin udah nyungsep ya Rp1.000 di Jakarta gitu kan. Semuanya bangkrut, semuanya ludes, minimarket tidak tersisa, cuma yang ada di tubuh aja yang harus dinikmati untuk bisa dipakai atau mungkin disewakan, digade untuk ditukar dengan sesuap nasi. Mungkin saat itu saya pernah ngalami seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu Saudi. Nanti kalau ada kesempatan, saya terlalu banyak janji ya, ada kesempatan, tapi ditagih aja gitu loh. Karena kalau nggak ditagih, ngerinya saya sengaja tidak ngasih janji itu sebagai sebuah atau sesuatu yang untuk saya wujudkan di konten. Justru saya kasih dalam media lain. Biasanya begitu. Tapi insya Allah selalu saya wujudkan sih kalau ada waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentar. Kalau layak dikasih ke orang lain, kasih. Sebarkan. Kalau tidak, lagi-lagi dibuang di musdah, tapi jangan sembarangan, biar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban mereka kepada kita. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.